Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ahmad Busairi, Ridho Diansyah, Muhammad Rifani, dan Muhammad Khairul Fadillah akan membahas tentang aliran modern dalam Islam. Pengertian pembaruan dalam Islam. Pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan pahaman keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Latar belakang pembaharuan Islam. Islam klasik 650 sampai 1250 Masehi. Sepeninggalan Nabi, muncul problem tentang siapa yang pantas menggantikan Nabi. Sebab Nabi tidak meninggalkan wasiat mengenai pergantian kepemimpinan. Kelompok Muhajirin dan Ansar masing-masing mengklaim paling berhak menggantikan posisi Nabi. Tokoh pembaruan Islam klasik. Yang pertama, ilmu kedokteran. 1. Al-Razi pada tahun 865 sampai 925 Masehi. Yang kedua, Ibnu Sina. Kemudian ilmu filsafat. Yang pertama, Al-Kindi. Berawal dari tahun 796 sampai 873 Masehi. Yang kedua, Al-Farabi. Yang ketiga, Al-Ghazali. Yang keempat, Ibnu Rushdi. Kemudian ilmu optik, yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham pada tahun 965 Masehi. Kemudian ilmu astronomi. Yang pertama Al-Fazari, yang kedua Al-Farghani, yang ketiga Al-Battani, Al-Batiniganius, yang keempat Al-Biruni. Islam pertengahan dimulai pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang pertama, Al-Farabi dimulai pada tahun 780 sampai 863 Masehi. Yang kedua, Ibnu Rushdi berawal dari tahun 1120 sampai 1198. Yang ketiga, Ibnu Sina berawal dari tahun 980 sampai 1060 Masehi. Islam modern. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani di Iran pada tahun 1838 sampai di Turki pada tahun 1897. Yang kedua, Muhammad Abduh dari Mesir pada tahun 1849 sampai 1905, dan Muhammad Rashid Ridha dari Suriah pada tahun 1865 sampai 1935. Yang ketiga, Toha Hussein dari Mesir Selatan pada tahun 1889 sampai 1973. Yang terakhir yaitu Said Qutb dari Mesir pada tahun 1906 sampai 1966, dan Yusuf Al-Qaradawi. Manfaat sejarah Islam pada masa pembaharuan. Manfaat sejarah Islam pada masa pembaharuan. Yang pertama, dalam Al-Quran dijelaskan sejarah adalah sebagai peristiwa yang dialami oleh manusia di masa lalu. Yang kedua, pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dapat menjadi pilihan ketika mengambil sikap.
Yang ketiga, pembaharuan akan memberi manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan sehingga suatu pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, dalam sejarah dikemukakan pula masalah sosial dan politik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa terdahulu. Semua itu agar menjadi perhatian dan menjadi pelajaran ketika menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Yang kelima, pembaharuan mempunyai pengaruh besar pada setiap pemerintahan. Sebagai contoh, pada zaman Sultan Mahmud yang kedua sadar bahwa pendidikan madrasah tradisional tidak sesuai lagi dengan tuntunan zaman abad ke-19. Oleh karena itu, dibuatlah pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan yang memasukkan unsur ilmu pengetahuan umum ke dalam sistem pendidikan negara tersebut. Yang keenam, sabar dan menanamkan sikap ijtihad yang sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, sebagai motivasi diri untuk masa depan. Yang kedelapan, membangun masa depan dengan pijakan-pijakan yang telah ada. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf jikalau ada kekurangan dari makalah kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.